Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepertinya kalimat-kalimat takbir ini baru saja kita dengarkan beberapa minggu yang lalu. Itu perasaan kita. Padahal sudah 2 bulan 10 hari kita lalui. Itulah Idul Fitri. Pagi ini sejak tadi malam, insya Allah nanti 3 hari ke depan kita akan terus menerus kalimat-kalimat ini kita kumandangkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita semua yang ada di sini terasa kecil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita miliki, harta yang kita miliki kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Posisi, jabatan, semua materi yang kita punya ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita besarkan Allah karena memang Allah yang paling besar di alam semesta ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah yang patut kita cintai, kita takuti, kita bersandar dengannya, kecuali semua itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ilah, kata Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, kullun ma ya'lahu al-qalbu min hubbin wa khawfin wa raja'. Segala sesuatu yang muncul dalam hati, rasa cinta berlebihan, rasa takut berlebihan, dan rasa berharap berlebihan, itu ilah, Tuhan. Maka kita menafikan semua itu. Tidak ada yang patut saya cintai dalam hidup ini kecuali cinta saya satu-satunya. Saya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita cinta orang tua dan Allah memerintahkan kepada kita, tapi kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua cinta keluarga kita, kita cinta istri kita, kita sangat cinta kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Tapi nanti sekali waktu akan ada benturan cinta antara cinta Allah dan cinta pada mereka. Orang yang bertauhid, Allah segala-galanya dalam hidup ini. La ilaha illallah. Cinta harta, cinta posisi, cinta kedudukan, semuanya kita nafikan. Bahwa apa yang semua kita cintai ini, kita juga berharap cintanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut kita takuti dalam hidup ini kecuali rasa takut saya satu-satunya. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita insyaallah ahlul tauhid. Tapi ada rasa takut yang menghantui kita pada saat ini. Takut akan masa depan. Takut akan takdir Allah yang akan datang.
takut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ingat, Allahul ladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita ke depan. Serahkan semua permasalahan ini. Rasa takut kita satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut akan masa depan anak-anak kita. Kita tidak akan takut akan masa depan apa yang akan terjadi pada bangsa dan negeri ini pula, jemaah sekalian. Karena yang mengatur semua ini kita serahkan kepada Allah dan kita siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada tempat kita bergantung, menyerahkan diri dan bertawakal dalam hidup ini kecuali gantungan kita, sandaran kita, tawakal kita berikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat la ilaha illallah yang insyaallah akan terus-menerus kita kumandangkan ini, ma'asyal muslimin. La ilaha illallah. Tidak ada tempat kita bergantung. Kita tidak akan bertawakal kepada harta kita. Kita juga tidak akan bertawakal kepada kecerdasan kita. Kita juga tidak akan bertawakal kepada posisi dan jabatan kita. Orang bertauhid tidak akan bertawakal kepada suksesnya anak-anak yang sudah kita sekolahkan sampai S1 dan S2. Tetap tawakal kita, sandaran kita satu-satunya, kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar ditutup walillahil hamd. Dan bagi Allah, Pak, segala puji itu. Apa yang bisa kita puji dalam hidup ini, ma'asyar muslimin? Kita ini semua ciptaan Allah. Apa yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Ujung-ujungnya nanti kita akan meninggalkan semua itu, dan Allah yang kekal dan abadi. Allah yang patut dipuji, ma'asyar muslimin. Kita tidak boleh memuji-muji berlebihan akan posisi kita ini, akan kedudukan ini, akan fasilitas yang sudah kita miliki ini, akan kecerdasan kita ini, akan kecerdasan anak-anak kita ini, dan lain sebagainya. Pujilah Allah, kita bisa begini, kita sampai bisa hidup begini, dilancarkan semua rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walillahil hamd. Inilah makna kalimat tauhid. Luar biasa, ma'asyar muslimin. Dan saat ini, mulai tadi malam kita masuk 10 Dzulhijjah, kita akan terus menerus sampai hari Tasyrik 13 besok. Kita akan terus nikmati ini, masukkan dalam sanubari kita ini. Muncul nanti, kita akan muncul kali orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa seperti ini tiap tahun Pak kita lewati. Sepertinya saya secara pribadi tidak akan mengulang-ulang Pak kisah apa yang terjadi akan momentum Idul Adha ini. Naam, kita sedang menapak tilasi tentang sejarah keluarga ideal Nabi Allah Ibrahim dan istrinya Hajar alaihissalam serta putranya Ismail, satu-satunya keluarga yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran sampai disebut dengan kata-kata uswatun hasanah 2 kali pada ayat yang keempat dan keenam dalam surat Al-Mumtahinah. Tapi izinkan saya, jemaah sekalian, di momentum yang sangat singkat ini untuk merenungi momentum ini, karena momentum haji pada waktu itu, bagaimana nasihat Nabi terakhir kepada para sahabat pada waktu itu yang kita kenal dengan Hajjatul Wada atau haji wada itu. Haji yang pertama kali sekaligus terakhir bagi Nabi. Dan 4 bulan setelah itu betul Nabi meninggal dunia memberikan sebuah nasihat-nasihat yang menggetarkan hati kita di momentum hari seperti ini, ma'asyar muslimin. Ayuhan nas, kata Nabi, wahai seluruh manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Itu kata Nabi, jamaah sekalian. Wahai seluruh manusia, saya tidak tahu. Boleh jadi ini adalah pertemuan saya yang terakhir dengan kalian semua. Saya tidak tahu. Jangan-jangan ini adalah pertemuan saya terakhir berkumpul puluhan ribu umat pada waktu itu, ma'asyar muslimin. Tidak ada satupun sahabat yang tidak mendengarkan kata-kata Nabi ini. Ini mukjizat dari Rasulullah SAW. Semua dan kalimat ini, Pak,
Kata-kata ini didengar oleh semua sahabat. Izinkan saya mengulangi lagi pada hari ini jamaah sekalian. Sepertinya ada 4 hal penting yang disampaikan Nabi kepada kita. Apa itu? Ayuhan nas, kata Nabi, wahai seluruh manusia, inna dima'akum, Masya Allah, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Ini yang pertama, Pak, nasihat Nabi. Intinya itu, wahai seluruh manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram. Perhatikan Pak, jaga satu sama lain harga diri, kehormatan masing-masing kita kaum muslimin. Hartanya, darahnya haram bagi kalian semua, kata Nabi SAW. Sebagaimana haramnya hari ini dan negeri ini, kata Rasulullah SAW. Kira-kira kalau boleh saya simpulkan, ma'asyar muslimin, jaga persaudaraan di antara kita, jaga ukhuwah di antara kita. Tolong Pak, ini lebaran hari ini dan besok ada lebaran lagi. Saya akan berbicara apa adanya. Kita jangan sampai kemudian merasa eksklusif, merasa kita paling benar. Ini istihad dari ulama-ulama kita. Masing-masing ulama kita beristihad. Dan Muhammadiyah pada pagi hari ini menyatakan inilah lebaran 10 Dzulhijjah bagi kami. Tapi kita juga perlu menghormati orang yang berlebaran besok hari, ma'asyar muslimin. Kita bersaudara. Karena Rabbuna wahid, Allah kita satu. Nabiyuna wahid, Nabi kita juga satu. Dusturuna wahid, rujukan hidup kita juga satu. Wa qiblatuna wahid, kiblat kita juga Pak semua berharap menghadap kepada kiblat yang sama. Besok saudara kita juga menghadap kiblat yang sama. Jangan kemudian karena perbedaan hari seperti ini kemudian ada gesekan hati di antara kita, cekcok di antara kita, benturan fisik, benturan pemikiran di antara kita, debat usir yang tidak bermanfaat di antara kita. Saya jujur ma'asyar muslimin, terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan, satu pun tidak ada yang satu jawab. Silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan kita berkeyakinan hari ini, berlebaran hari ini, insya Allah kalau benar istihad kita semua mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah salah pendapat kita, kata Nabi, selama kita beristihad dalam cabang-cabang agama ini, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah, mendapatkan 1 pahala. Semuanya benar di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah kalau ada di antara kita mengatakan ada Tuhan selain Allah. Yang salah kalau ada di antara kita ada Nabi selain Rasulullah. Yang salah kalau ada di antara kita mulai melecehkan bahwa Quran itu kurang ayatnya, perlu ditambah ayatnya. Yang salah kalau ada mengatakan kita ada kiblat lain selain Ka'bah al-Musyrifah ini, ma'asyar muslimin. Saudara, inilah titik yang perlu, dan pertama kali Pak, nasihat Nabi kepada para sahabat. Nabi sudah berpikir panjang, ma'asyar muslimin, setelah meninggal aku ini tidak ada wahyu lagi yang turun kepada umat ini. Cukup Al-Quran sudah jadi pedoman buat kita. Arahan-arahan Nabi Pak disentuh oleh Rasulullah. La'allila alqakum ba'da ami hadha. Boleh jadi saya tidak jumpa lagi dengan kalian setelah hari ini, setelah tahun ini, dan betul meninggal 4 bulan berikutnya, jemaah sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Nabi pertama, jaga persaudaraan kita. Saudara, mohon maaf, saya harus menyampaikan apa adanya. Laqad aisha syaitan, ini hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim, fi jaziratil Arab ya'budahul musallun. Syaitan ini Pak, Ibu, ma'asyar muslimin, sudah bosan, jenuh, tak mampu lagi untuk menggoda kita apa yang ahli salat seperti ini Pak. Ini ngeliat sama yang kompak begini, duduk begini Pak, mendengarkan khutbah saya, setan angkat tangan sudah Pak. Tapi ada satu lagi yang dia tidak bosan sepanjang kehidupan dunia ini, ma'asyar muslimin, apa itu? At-tahrish fima bainahum. Bagaimana kita akan dipecah Pak, persaudaraan kita, ada gesekan hati. Pak, biasakan setiap kita melihat saudara kita, siapapun saudara kita, selama mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan kita ulang-ulang ini, ma'asyar muslimin, Muhammadur Rasulullah, itu saudara saya.
selama berkeyakinan kepada Quranul Karim dan kiblatnya juga sama, apalagi melihat sama-sama ke masjid, itu saudara saya. Bahkan ketika dia melihat ada kesalahan, Pak, saya memaafkan sebelum dia minta maaf kepada saya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Mukmin, Pak. Mukmin. Karakter orang beriman itu dalam cinta mencintainya, dalam kelembutannya dan kasih sayangnya, ibarat satu tubuh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Pak, ada yang sakit, seluruh anggota tubuhnya merasa meriang dan tidak bisa tidur, Pak. Itulah seharusnya posisi kita sebagai kaum muslimin, peduli kepada saudaranya. Dipertegas oleh Allah dalam surat Al-Hujurat itu, ma'asyal muslimin, innama al-mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya karakter orang beriman itu harus bersaudara dengan saudaranya yang lain. Kita, Pak, tidak boleh bermusuhan satu sama lain. Monggo evaluasi, kita duduk di sini, bagaimana hubungan kita dengan tetangga kanan kiri kita. Mungkin beda organisasi, mungkin beda partai. Ini suasana musim pemilu begini ya Mas kalian, tahun-tahun politik seperti ini. Hati-hati, Pak, hati-hati, jaga persaudaraan di antara kita. Ini pilihan-pilihan urusan dunia. Kita ingin bersaudara, kita tidak ingin punya musuh. Musuh kita satu-satunya siapa? Asyaitan. Fattakhiduhu aduwwa. Jadikan syaitan itu musuh yang nyata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut, Pak, pertama kali oleh Nabi, inna dima'akum, darah kalian. Artinya, Pak, kehormatan kita, Pak, satu sama lain jangan dilukai di antara kita, ma'asyar muslimin. Wa amwalakum, harta, hati-hati harta, Pak. Yang punya utang piutang, monggo terbuka di antara kita. Kalau sudah mampu bayar, segera dibayar. Jangan menzalimi harta saudara kita. Tidak boleh ada tipu-tipu di antara kita. Tidak boleh berbohong di antara kita. Tidak boleh mengurangi timbangan dalam jual beli kita. Tidak boleh mempermainkan nota dalam jual beli kita. Hati-hati, ma'asyar muslimin. Amwalakum, harta kalian, haramun alaikum. Pak, kita tidak akan mencari rezeki kecuali rezeki yang memang sudah jelas ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung nasihat Nabi yang kedua apa, jemaah sekalian? Menarik ini, ma'asyar muslimin. Mohon maaf, banyak di antara kita kadang-kadang lupa atau pura-pura lupa atau enggak tahu sudah masuk, Pak, pada lingkaran seperti ini. Apa kata Nabi? Waribal jahiliyati mawdu'. Riba jahiliyah itu tertolak dalam agama kita. Hati-hati permainan riba pada saat ini, ma'asyar muslimin. Bunga. Kita minjamkan uang 1 juta, berharap nanti baliknya 1.100.000. Itu bunga. Itu juga api neraka. Hati-hati. Wa ahallallahu al-bay'. Allah menghalalkan kepada kita jual beli, ma'asyar muslimin. Tapi wa harrama riba, dan riba ini diharamkan selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permainannya orang-orang Yahudi. Ini permainannya orang-orang Bani Israel. Saudara, orang kalau sudah terjebak dengan riba, ma'asyar muslimin, mohon maaf, apa bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 276? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang pelaku riba itu, ma'asyar muslimin, yang menikmati riba, memang kerjanya, niatnya untuk nyekik orang, sengaja meminjamkan orang, atau kita sengaja senang, Pak, ada proyek besar, pinjam sengaja tidak bisa, hanya ini ada peluang begini, pinjam, berharap hidupnya ada masalah, tertekan kita ini, ma'asyar muslimin. Apa kata Nabi Sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ketika menjalankan semua itu sebagaimana orang sedang kesurupan, yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Syaitan sedang masuk mempengaruhi pikirannya, benaknya, nafsunya, jiwanya, ma'asyar muslimin. Orang kalau sudah terjebak dengan riba, Pak, menghalalkan segala cara. Orang kalau sudah terjebak dengan riba, Pak, putus persaudaraan di antara kita. Tidak kenal lagi mana halal, mana haram. Hati-hati, ma'asyar muslimin. Saya mengingatkan melalui mimbar ini, ma'asyar muslimin, rezeki sampean, rezeki kita ini semua, jamaah sekalian, filauhil mahfud, sebelum sampean turun ke dunia ini, berada di rahim ibu kita 4 bulan, Allah sudah menakar rezeki kita ini. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah, Pak, yang kemudian
memberikan rezeki kepada kita. Masing-masing kita sebelum kita lahir ke dunia Pak, Allah sudah menyiapkan rezekinya. Wayakdir, Allah memberikan takarannya kepada kita. Maka kalau ada orang dalam hidup ini menghalalkan segala cara, apalagi terjebak dengan riba, dapat keuntungan itu Pak. Bukan tidak dapat, tapi belum tentu dia menjadi rezekinya bagi yang bersangkutan. Bahkan mencelakakan dia, ma'asyar muslimin. Saudara, kalau orang sudah menghalalkan segala cara kerjanya tidak jelas. Alhamdulillah. Sampai yang salat begini Pak, mendengarkan khutbah saya lejat terus jemaah sekalian. Kapan selesai Ustaz ini? Tak bilang Pak. Sampai yang salat subuh tadi Pak, meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar tidak nyambung Pak. Tidak merasakan melisnya dalam dada kita. Sampai yang berdoa Pak, tidak jelas saya berdoa apa ini. Sampai bangun tengah malam tidak merasakan nikmatnya bangun tengah malam, ma'asyar muslimin. Inilah Pak, pengaruh riba, pengaruh menghalalkan segala cara dalam urusan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ingat ya, ar-rizqu wal ajal yamshiyani. Rezeki dan ajal ibadah berjalan mengejar kita. Allah sampai bersumpah, demi Allah kata Nabi, tidak akan meninggal seorang manusia kecuali juga Allah menyempurnakan rezekinya, ma'asyar muslimin. Ini dahsyat Pak, ini khutbah yang luar biasa di momentum 10 Dzulhijjah begini, ma'asyar muslimin. Saudara, yang kemudian yang ketiga, saya paham ini khutbah tidak boleh panjang-panjang. Fattaqullah, kata Nabi, ya ayuhan nas fattaqullah. Fattaqullah fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, dalam urusan istri, dalam urusan orang tua ibu kita, dalam urusan anak-anak gadis kita, ma'asyar muslimin. Fattaqullah fin nisa. Secara khusus pasangan kita sendiri Pak, ibunya anak-anak yang kita dengannya menjadi halal satu sama lain karena pernikahan ini. Ahattumuhunna bi amanatillah, engkau bisa mengambil dia atas amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan Anda bisa halal satu sama lain atas kalimat Allah, atas persepsi Allah, atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf secara khusus Bapak, secara khusus Bapak, sebelum saya ke ibu di belakang, mudah-mudahan didengar suara saya oleh ibu di belakang. Secara khusus sampai disebut oleh Allah, oleh Nabi. Fattaqullaha fin nisa. Sampai mustahil akan bisa mendidik anak kalau sampai bermasalah dengan ibunya anak-anak. Saya ulangi lagi, mustahil sampai akan bisa membesarkan anak-anak kita. Anak-anak kita sampai menjadi anak-anak yang saleh dan salehah kalau kita bermasalah dengan ibunya anak-anak, dengan istri kita sendiri. Contoh cukup jelas Pak, Ibrahim yang sampai kita peringati pada pagi hari ini. Coba lihat Pak, laki-laki yang baik dipertemukan dengan istri yang salehah, luar biasa, maka muncul sebuah generasi Nabi Pak, Ibrahim. Nuh alaihissalam, ini contoh yang sengaja diangkat oleh Allah dalam Al-Quran. Nuh alaihissalam, Nabi. Bayangkan 950 tahun, tapi istrinya Pak tidak tertarik menerima iman ini, ma'asyar muslimin. Apa yang terjadi? Anaknya pun tidak bisa menerima akidah ini, ma'asyar muslimin. Sampai kemudian Nabi Allah menyerahkan semua urusan ini Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuh, silakan buat perahu di tengah-tengah padang pasir, ma'asyar muslimin, karena akan ada gelombang tsunami nanti. Dunia ini Pak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba anaknya muncul minta tolong, help, bantu kami, tolong. Nuh lewat Pak dengan perahunya. Ya bunayya, anakku, irkam ma'ana, ayo naik bersama kami. Aku bapakmu, kata Nuh. Dilihat Pak, Nuh abi, ayahku. Karena didikan orang tua Pak, gak mau. Sudah jelas ada perahu penyelamat Pak, menyelamatkan dia. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak Pak, saya akan menaiki gunung yang tinggi ini yang bisa menyelamatkan saya dari bah ini. Saudara, apa yang terjadi kata Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahli. Tinggalkan saja, itu bukan keluargamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam. Kenapa Pak? Ibu tidak benar. Sampai punya kewajiban, ma'asyar muslimin. Tolong Pak, dengan kesibukan jenengan di lapangan, sesibuk apapun pula, masuk ke rumah, senyum sama ibunya anak-anak. Problem-problem kantor Pak, dengan diceritakan kepada ibunya anak-anak. Sampai masuk ke rumah, apa kata Nabi? Dalam sebuah hadis sahih, riwayat bahkan Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini, ma'asyar muslimin. Ada 3 macam orang, kata Nabi, yang nanti dijamin kehidupannya dunia dan akhirat. Kalau di dunia Pak, rezekinya dijamin, dicukupi semua kebutuhan hidupnya.
Kalau mati masuk surganya Allah. Siapa itu? Salah satunya apa? Idza dakhala baitah. Kalau dia masuk ke dalam rumahnya, fasallama ala ahli. Dia tebarkan salam, dia tebarkan kedamaian, dia senyum kepada ibunya, anak-anak, Pak. Allahu Akbar. Rahmat Allah, barakah Allah, dia tebarkan kepadanya. Dia cium kening istrinya, jemaah. Dan malaikat turun, Pak, mendoakan sampean, masyaallah muslimin. Saat itu sampean dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean lihat, Pak, orang tidak ada masalah dengan keluarganya, akrab dengan istrinya, Pak. Semua urusannya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampean lihat, Pak, ketika kita dalam berkeluarga ini, Pak, kemudian menyia-nyiakan kehormatan istri kita, a'udzubillah, subhanallah, apa yang terjadi, Pak? Di kantor bermasalah, dapat rezeki, tapi keberkahannya tidak jelas, Pak, asal muslimin. Akraman nisa, kata Nabi, tidaklah laki-laki ketika memuliakan seorang wanita illa karimun, memang itu laki-laki yang mulia. Wa ma ahanahunna, dan ketika ada laki-laki menghina wanita, menelantarkan wanita yang telah mengambil hak perwaliannya dari orang tuanya, kemudian ditelantarkan begitu saja, tidak ada komunikasi yang baik. Illa laimun, memang itu laki-laki yang bejat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita jangan main-main, Pak, dengan ibunya anak-anak. Ibu-ibu di belakang, ini momentum Idul Adha, momentum untuk menapaktilasi keluarga besar. Itulah Ibu Hajar alaihissalam. Kalau sudah tahu suami taat kepada Allah, subuhnya sudah di Masjid Muhammadiyah setiap subuh seperti itu, setiap hari baca Al-Quran, dia pagi keluar menjadi rezekinya Allah, jangan nuntut berlebihan. Ikutilah Ibunda Hajar alaihissalam bagaimana ketaatan dan menerima apa adanya, apa yang ada secara finansial kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pak, kalau ibunya baik, karena sampai memberikan contoh yang baik, terus sampean juga begitu, istri juga taat pada sampean, apa yang terjadi? Insya Allah anak kita, Pak, menjadi Ismail baru atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad taraktu fikum amrayn lam tadillu ba'di abada, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan ya buat kalian setelah aku mati ini, kata Nabi, aku tinggalkan dua perisai, dua pegangan, dua hal penting, kata Nabi. Kalau kau berpegang teguh dengan dua hal ini, engkau hidupmu selama-lamanya tidak akan tersesat, tidak akan bingung, Pak. Apa itu? Al-Quranul Karim, kitabullah, kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Monggo, Pak, sampai evaluasi pagi ini jamaah sekalian. Pertama, sudahkah saya bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid yang benar, dengan makhraj huruf yang benar? Saya yakin, Pak, kalau rumah tangga kita diisi dengan Al-Quran, maghrib sampai isya kita duduk dengan istri dan anak-anak kita senandungkan Al-Quran dengan suara keluar, ma'asyarul muslimin. Allahu Akbar. Quran itu hidayah, Quran itu tibyan, Pak. Quran itu Furqan, Quran itu nur, cahaya, Pak. Tidak akan gelap sampai, karena sudah mendapatkan cahaya dari Allah. Quran itu rahmah, Quran itu burhan, pelita. Kalau sampai gelap ada pelita, dapat arahan hidup, ma'asyarul muslimin. Quran itu syifa, Pak, obat bagi kita, obat pikiran, obat hati, bahkan obat fisik, ma'asyarul muslimin. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini bisa memberikan petunjuk, hidayah, yahdi lillati hiya aqwam, bukan yang qawim, Pak, bukan yang lurus, Pak, tapi yang lebih lurus lagi. Sampai banyak masalah, Pak, ada problem apapun pula, Pak, problem rumah tangga, problem komunikasi dengan anak, problem dengan orang tua, problem pekerjaan di kantor, buka Al-Quran, Pak, tawassul dengannya. Allah memberikan jalan keluar bagi kita, ma'asyarul muslimin. Al-Quran ya dahsyat. Termasuk nanti ketika ada kesalahpahaman dalam urusan rumah tangga, pembagian warisan, apa saja, Pak, urusan bisnis, ada transaksi bisnis, lihat bagaimana Quran berbicara di sini. Kalau sampai kembali pada Al-Quran, selesai semua masalah kita, ma'asyarul muslimin. Terus yang kedua kata Nabi, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sunnah, Pak, di lapangan seperti ini ya. Tapi sunnah, Pak, bagaimana mengatur rumah tangga, sunnah dalam dalam muamalah kita,
sunnah dan sunnah ibadah yang lainnya. Ayo hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya sebelum saya tutup khutbah ini, pagi ini sampai juga disunnahkan untuk berkorban, mengikuti langkah Nabiullah Ibrahim untuk menyelamatkan keluarga kita. Berkorbanlah ya akhil karim, ya ukhtil karimah. Ayo Pak, kita berkorban. Sebab kalau sampean mampu kemudian tidak tertarik untuk berkorban karena pertimbangan medit, kikir, apa kata Nabi? Man lahu sa' atau si'ah walam yudahi, barang siapa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan rezeki. Kemampuan rezeki ini Pak, kalau bahasa saya, sampai sudah sebagaimana kalau punya emas 90 gram diuangkan di rekening sampai sudah ada 90 gram uang Pak jemaah sekalian. Kalau diuangkan begitu harus 90 juta. Atau mungkin ada orang yang lebih nekat lagi Pak, punya uang 30 juta sudah berkorban juga. Itu lebih istimewa lagi Pak muslimin. Sekarang siapa diberi Allah kemampuan untuk berkorban kemudian tidak tertarik untuk berkorban. Jangan sekali-kali kata Nabi mendekati musallaku, masjid Nabawi. Orang itu Pak tidak dianggap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaki, berkorban. Berkorban Bapak, berkorban Ibu. Sebab kalau kita tidak berkorban, nanti kita jadi korban. Korban kehidupan. Korban anak yang tidak mau taat kepada orang tuanya. Korban Pak, istri yang tidak setia lagi pada kita. Ibu berkorban. Kalau tidak nanti banyak suami tidak perhatian lagi sama istrinya. Berkorbanlah. Kalau tidak berkorban Pak, nanti pekerjaan kita banyak masalah. Korban ini masyarakat muslimin sampai bertawassul Pak. Makanya nanti penyembelihannya yang berkorban datang Pak. Saksikan. Ini syiar min syairillah. Syiar dari Allah Subhanahu wa taala. Turun sampai Pak, ikut menyaksikan penyembelihan itu. Kalau bisa menyembelih sendiri dan bertawassul kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kambing yang saya sembelih, sapi yang saya sembelih ini mudah-mudahan keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seindah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Inilah 4 nasihat Nabi kepada kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jaga persaudaraan di antara kita. Kemudian tinggalkan apapun bentuk riba dalam kehidupan kita ini masyarakat muslimin. Hati-hati Pak, jaga keutuhan keluarga kita, khususnya keharmonisan dengan istri kita, karena dia menjaga dan membesarkan anak-anak kita. Dan terakhir, peganglah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salat Idul Adha ini, salat Idul Adha yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi jenengan yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang juga ditakdirkan bisa melaksanakan ibadah haji atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata was-sabata fil amri wal azimata ala ar-rushdi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا حجنا وعمرتنا. اللهم تقبل منا أضحيتنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.